Oke, hello guys, I'll see you again. Good afternoon with me, Murniasi. Kali ini masih dengan saya, dan saya masih ditemani dengan Bapak Dudung Nurullah Koswara, Bapak Dr. Dudung Nurullah Koswara. Terima kasih Bapak. Dengan konsep yang masih sama, tapi topik obrolan kita kali ini lebih ringan. Oke. Kalau tadi kita bicarakan sedikit banyak tentang sekolah penggerak, kali ini kita akan bahas tentang pemecahan masalah. Itu topik kita, tapi dalam ranah institusi, especially school institution, institusi sekolah. Nah, ayo dong Pak, boleh sedikit cerita tentang pengalaman Bapak atau gimana cara Bapak menyelesaikan suatu masalah dalam sebuah institusi. Oke, terima kasih. Setiap institusi atau organisasi ya, itu pasti akan selalu ada masalah. Genre sebuah organisasi atau institusi, bahkan letak geografis atau kultur, pasti itu ada masalah. Kebetulan saya sebagai aktivis organisasi profesi dan hari ini sebagai kepala satuan pendidikan, tentu ada sejumlah masalah di internal satuan pendidikan. Masalah ini tentu harus diselesaikan, dicari solusi agar tidak terus berkembang, kemudian itu akan mengganggu tatanan institusi satuan pendidikan. Sebagai makhluk pembelajar, saya sebagai juga pimpinan tentu harus mengambil langkah-langkah yang efektif untuk menyelesaikan sebuah permasalahan di internal pendidikan. Saya sebetulnya punya rumus sederhana ya. Saya simpulkan aja dengan rumus. Kadang rumus ini saya pakai kemana-mana ya. Rumus ini sebutnya rumus dekapan Adam ya. Dekapan Adam yang didekap. Wow, ya. Oke, dekapan Adam. Ya, Ibu mau didekap nggak ya? Dekapan Adam. Jadi dekapan Adam itu dekati, ya, kenali, pantau, apresiasi, dampingi. Jadi setiap orang pasti punya masalah. Setiap organisasi sangat complicated tentunya. Tetapi pendekatan kita jangan penghakiman melulu. Jangan kemudian seorang pemimpin terlalu menstigma atau tutup pintu atau memukul seenaknya dalam tanda petik, tidak begitu. Tapi tadi, kalau bisa didekati dulu, sebetulnya ada apa? Dekati. Bapak percaya ini berlaku untuk semua masalah? Saya pikir ini efektif untuk semua masalah. Kasih konteks dok. Ya, jadi kalau kan ada ungkapan tak kenal maka tak sayang ya. Kemudian tak kenal kita maka tak tahu juga. Jadi kalau kita melakukan pertama dekati, setidaknya kita akan mencoba memotret seseorang atau sekelompok orang yang terindikasi punya masalah. Ya, kita dekati ya. Kemudian sudah didekati kan kita pasti mengenalinya. Oh, dari jauh kita kurang mengenali. Kalau udah dekat gini kan kelihatan. Semuanya bisa lebih terlihat, terkenali karena kita dekati. Ya. Kemudian sudah dekati, kenali, ya. Kita juga harus terus memantau. Tidak hanya dekat, kenal, biarkan enggak. Tapi kita harus pantau progres perubahan dari masalah yang ada pada dirinya atau pada kelompoknya. Minimize apa stag atau makin berkembang. Ya, itu kan mesti dipantau. Proses pemantauan itu pun juga harus diselingi dengan apresiasi dong. Ketika seseorang atau sekelompok orang itu sudah mulai berubah. Wah, hari ini keren tuh pura-puranya. Atau memang tulus, hari ini ibu kelihatan lebih cantik deh. Padahal ujung-ujungnya kita akan menggiring kepada bagaimana kita memantau perubahan dia terhadap masalah yang ada dan menjadi bagian dirinya. Jadi ada siraman apresiasi, sehingga dia ada semangat baru, tidak merasa dihakimi. Ibu gimana? Kok belum berubah? Kan nggak mungkin gitu. Jadi diapresiasi. Ibu, kata anak-anak, hari ini ngajarnya udah keren deh. Ibu, kata rekan sejawat ibu, hari ini lebih murah senyum deh. Ibu, jadi ada apresiasi yang bisa membuat dia merasa ada perubahan positif di dalam dirinya.
Ya, dampingi tadi ya didampingi. Jadi tidak dilepas. Mau dia ada progresnya atau dia progresnya lambat, didampingi. Kalau saya sebagai kepala satuan pendidikan, mau disebut teman juga oke, mau disebut bapak ya silakan aja. Yang jelas, yang paling penting, apapun julukannya, mau teman, mau bapak, mau mitra, mau sejawat, tapi harus ada proses pendampingan. Jadi dekati, kenali, pantau, apresiasi, dampingi. Saya pikir itu bisa diterapkan untuk sebuah pemecahan sejumlah masalah, baik itu anak didik dengan gurunya atau kepala sekolah dengan guru. Yang jelas saya sebagai kepala sekolah harus menyelesaikan permasalahan para GTK ya. Oke, ketika Bapak bilang tadi ada apresiasi, observasi, dampingi, itu bukannya baru sampai di ranah yang atasnya mungkin ya gitu, itu belum sampai ke core, belum sampai inti permasalahannya. Itu masih, menurut saya pribadi itu kayaknya masih pada ranah observasi, ya sih gitu ya. Sedangkan inti permasalahan antara taruhlah individu tersebut belum tentu terpecahkan dong kalau hanya Bapak sebagai pemimpin hanya pada ranah observasi. Nah, kayak how do you know that this is the problem gitu, kayak tahu dari mana bahwa sebenarnya memang ada masalah dan masalahnya ini loh, sampai pada fase Bapak bisa membantu mereka untuk menyelesaikan. Oke, kalau tadi dikatakan bahwa konsep dekapan Adam ini lebih identik dengan mengobserver masalah pribadi atau kelompok, ya nggak ada masalah. Setidaknya dengan kita mengobservasi, setidaknya kita tahu sesuatu. Dan dari tahu itu kita bisa mengambil langkah-langkah. Kan tentu ketika kita berhadapan dengan orang yang A, tentu tidak sama dengan yang Z. Nah, setelah kita observasi dengan metode dekapan Adam tadi, kita bisa melakukan langkah yang saya pikir tepat pendekatannya sesuai dengan karakter orangnya. Kalau kita mendidik anak itu kan pendekatannya pedagogi ya. Kalau kita melakukan sebuah komunikasi dengan GTK atau orang-orang dewasa itu kan andragogi, sehingga tentu tidak sama. Kadang orang juga berbicara bahwa untuk mengendalikan seseorang kita harus masuk melalui hobinya, kita harus masuk melalui apa sih sebetulnya yang dia menjadi bagian dari sesuatu yang tidak bisa pisah darinya, kita masuk ke sana juga bisa. Oke. Jadi at least without being judgmental, tanpa harus menghakimi terlebih dahulu, Bapak coba mengenal, mengetahui, mendekati, dan masuk ke dalamnya, walaupun tidak sampai mungkin ranah benar-benar ikut menyelesaikan ya, tapi mungkin sampai pada fase oh iya saya tahu loh masalahnya di seperti ini gitu ya, dan hopefully bisa mengurangi tensinya gitu nggak sih Pak? Harus mengurangi tensinya, tetapi sebetulnya lebih masuk ke dalam, tetapi sangat persuasif dan agak hati-hati gitu. Jadi kalau di dalam dunia kerja itu kita kan ada semacam teguran, ada SP1, SP2, SP3. Kemudian ketika itu sudah dilalui, baru kemudian ada tegurannya agak keras. Jadi sebetulnya ini persuasif ya. Jadi kata Gubernur Jawa Barat itu ada kepemimpinan yang mencoba melakukan sesuatu, tetapi sebelumnya itu sudah ada tindakan pencegahan sebelumnya, apa namanya, lupa intervensi. Saya. Apa namanya? Intervensi, bukan ya? Iya, jadi intervensi kita itu adalah sebuah intervensi yang preventif ya. Pencegahan, sampaikan sesuatu sedini mungkin sebelum nanti kejadian sesuatu gitu. Lupa lah, saya takut. Mohon maaf, agak lupa saya. Oke, nggak masalah Pak. Tapi benar Bapak yakin ya bahwa memang ini salah satu pendekatan yang paling objektif ketika terjadi permasalahan dalam suatu. Ini pendekatan yang objektif humanis menurut saya. Oke, objektif humanis. Iya.
pernah nggak sih Bapak ngalamin yang memang oh ternyata saya melakukan ini dan ini cukup berhasil tanpa menyebutkan apa permasalahannya, institusinya ataupun siapa gitu ya, tapi dalam ranah profesional? Ya tentu ini pernah dilakukan dan orang akan melihat kok lambat banget memberikan sebuah intervensi gitu ya, atau kok agak lola nih memberikan sebuah edukasi terhadap orang yang bermasalah kok. Nah, karena agak lentur, agak humanis tadi. Saya ingin memperlakukan anak didik ataupun pendidik itu dia benar-benar manusia yang punya hati. Maka di pendekatan tadi ada sisi-sisi apresiasi, sehingga dia diubah dari hatinya. Dia dibelokkan, tapi dia tidak merasa sedang dipatahkan atau dibelokkan. Kayak siapa sih yang nggak suka diapresiasi gitu Ya. Tahu caranya seperti apa. Jadi seorang psikolog Dale Carnegie mengatakan bahwa semua orang ingin diapresiasi, semua orang ingin dihargai, dan orang tidak bisa menghindar dari pujian, kan begitu. Saya pikir pujian juga bisa dijadikan alat untuk mengubah seseorang, tidak hanya mengubah seseorang dengan penghakiman gitu. Oke, got the point. Oke, sekarang satu konteks deh, ketika kita ada permasalahan dalam suatu institusi, yang namanya emosi kita nggak bisa membedakan mana Pasti. yang ranah personal dan profesional. Nah, gimana cara Bapak untuk bikin itu tetap profesional gitu loh, tanpa harus bawa-bawa masalah personal ke ranah profesional? Kayak just because I don't like you doesn't mean that I hate you, kan gitu. Hanya karena saya mungkin emang kurang cocok nggak bisa, bukan berarti saya harus membenci dan harus menunjukkan ke semua orang, like let everybody knows. Nggak harus seperti itu gitu loh. Nah, cara Bapak at least memberikan pengaruh itu terhadap anak buah Bapak atau your superior, gimana gitu supaya kayak ini personal loh, nggak perlu lah ya dibawa-bawa ke ranah profesional gitu. Masalahnya masalah personal dalam sebuah institusi. Nah, ketika kita ada masalah seperti itu, pasti ada tensi di situ, dan our facial expressions, gesture mungkin nggak bisa bohong. Nah, ketika hal seperti itu terjadi, berarti dia sudah mencampurkan masalah personal itu ke ranah profesional dong. Gimana sih? At least tips deh buat kita. Ini memang tidak mudah ya, karena profesionalitas seseorang itu kan menempel di dalam personality-nya, sehingga the best personality dia akan real menjadi the best profesional. Nah, hal yang paling ciri dari orang profesional adalah dia pada saat bekerja tidak menonjolkan sisi yang destruktif dari personality-nya. Atau kepentingan-kepentingan pribadi itu tidak boleh kemudian mengintervensi dunia kerjanya. Maka sebagai pimpinan selain tadi pendekatan-pendekatan Adam dan memberikan apresiasi, tentu kita harus memberikan penjelasan yang terang benderang. Ini dimensi personal, ini dimensi profesional dunia kerja ya. Maka seseorang yang kadang-kadang blur ya, dia nggak ngerti bahwa ini masalah personal. Yes, jangan dibawa ke lembaga. Nah, kayak ini masalah your judgment. Ya, ini masalah subjektif pribadi yang kemudian tidak konstruktif, tidak efektif ketika kita berada di ranah layanan publik di satu lembaga atau satu institusi. Maka itu perlu diberikan pencerahan, pendalaman agar dia bisa memahami. Karena bisa aja ada orang memahami bahwa ini masalah personal, tapi dia seenaknya aja dia campur adukan dengan dunia profesionalnya. Nah, maka setidaknya mengingatkan, teguran, dan tetap memberikan peluang terhadap kepentingan personalnya, tetapi jangan berada di dimensi kinerja atau dimensi profesionalnya, karena itu dua dunia yang tidak harus bertabrakan atau diadukan, karena dia sebagai personal dia punya kebebasan, dia punya privacy, silakan aja. Tapi dia sebagai profesional, sebagai pendidik,
dia punya dimensi publik di mana dia berhadapan dengan rekan sejawat, dia berhadapan dengan anak didik, dia harus mempertanggungjawabkan juga kinerjanya kepada pemerintah dan ruang publik. Maka dunia profesional itu harus menonjol ketika dia masuk di gerbang sekolah sampai balik lagi. Nah, sesudah itu ada dunia privat, dunia subjektif dia, dunia kebutuhan pribadi dia juga silakan aja. Dia untuk terbang kemanapun tentu itu ada pertanggungjawabannya masing-masing. Oke, jadi itu salah satu cara Bapak menyelesaikan permasalahan di ranah institusi tadi ya, dekapan Adam. Oke, apa tadi Pak? Dekati, apresiasi, pantau, apresiasi, dampingi. Oke, dan dampingi, apresiasi dan dampingi. Oke. So, itu mungkin tips dari Bapak yang paling sejauh ini mungkin paling applicable ketika menghadapi permasalahan, insya Allah applicable ketika menghadapi permasalahan di ranah profesional, institusi profesional. Oke, well, thank you for having this conversation. Makasih Bapak udah nyempetin waktunya. That was all for today's meeting. Thank you for watching and have a great day. Bye guys. Bye.